Saudara kasih kita nama Tuhan Yesus. Shalom bisa dimaafkan. Alhamdulillah. Kita ketemu, ini merupakan pertama kali saya berkunjung ke pasar Rasul. Selama saya meninggalkan STI tahun 86, saya hendak ke Amerika untuk mengambil S2 di sana. Dan baru ketemu kemarin, ya. Nah, saya memulai di Indonesia untuk membuka ortodok itu tahun 1989. Tidak ada ortodok. Nah, saya melamar untuk menjadi bagian dari Roma Katolik karena 3 hari, tapi ditolak. Karena apa? Kami ini masih kemelundu. Pada waktu kan masih tahun umur 27. Saya menghubungi bisop, ya bagaimana? Ortodok mana ada di Indonesia? Kan gitu kan? Tetapi saya tetap melakukan itu. Sehingga sekarang keberadaan ortodok ini diterima di Indonesia sebagai lembaga yang resmi. Ya, sebagai lembaga. Perlu kita tahu bahwa gereja ortodok ini adalah gereja yang lahir pada tahun 33 Masehi ketika turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Jadi setelah Roh Kudus turun itu menggerakkan para rasul untuk menginjil, dan negara-negara telah dijamah oleh Injil pada saat itu 5 negara, yaitu Alexandria, Yerusalem, Antioquia, Roma, dan Konstantinopel. 5. Nah, setiap patriark itu, setiap negara dipimpin oleh seorang patriark. Tidak ada urutan lebih tinggi dan rendah, semua ikut. Tetapi karena Paulus dan Petrus mati di sana, maka patriark yang ada di Roma itu dihormati dari antara yang sederajat. Ya, tetapi pemahaman seperti ini rupanya disalahartikan oleh Roma, menganggap bahwa kekuasaan ini adalah kepemimpinannya ini adalah kepemimpinan dalam kekuasaan, bukan dalam kehormatan. Karena itulah mereka meminta supaya gereja ortodok yang ada di timur itu tunduk kepada Roma. Ya, pada tahun 1054. Orang-orang ortodok yang ada di timur bukan siapa? Kita ini sama. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, kita sama. Jadi akhirnya kesamaan terpisah antara Roma dan gereja atau Katolik yang ada di timur. Tapi saya sana ada ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal oleh gereja ortodok. Misal Maria terkandung tanpa dosa, Paus tanpa salah, Bilokuit dan lain sebagainya. Atau dikatakan bahwa Maria itu sebagai ko-egalitrik dan ko-mediatrik. Itu ditolak oleh gereja dan sekarang berkembang. Akhirnya pada tahun 1517 ada seorang rahib yang namanya siapa? Martin Luther menolak ajaran-ajaran Roma, terus memisahkan diri. Saya tidak kembali pada gereja Allah, maka terbentuklah apa yang dinamakan Protestan. Pada wisata muncul aliran-aliran yang lain, dan di dalam dunia Protestan itu ada 50.000 denominasi sekarang, dan saling bertentangan satu sama lain. Pertanyaannya adalah, kalau Allah itu satu, maka kan firman-Nya satu, ya kan? Penyembahannya satu, etosnya juga satu. Makanya di dalam gereja itu ada 3 wajah. Kalau nggak ortodok atau Katolik, yang Protestan apa itu bentuknya? Klasik atau radikal, ya? Dan itu saling bertentangan. Di dalam gereja ortodok tidak. Dari gereja Alexandria, dari gereja Antioquia,
Yerusalem dan Konstantinopel itu tetap satu dan sama agamanya. Oke? Sekarang kita akan berbicara tentang fungsi sakramen untuk orang percaya di dalam gereja. Setelah berbicara tentang sakramen, maka kita harus berbicara tentang gereja. Maka demikian, karena sakramen itu adanya di dalam gereja dan bukan di luar gereja. Nah, sekarang permasalahannya adalah kapan gereja itu ada, ya kan? Nah, orang berpikir bahwa gereja itu muncul ketika peristiwanya Pentakosta pada tahun 33 Masehi di Yerusalem. Apakah betul? Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kalau Anda kita dibaca. Dibaca. Saya orang Jawa, tidak bisa ngomong. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ada yang berpendapat bahwa pada waktu Allah itu menciptakan manusia, Allah itu koordinasi dengan siapa? Malaikat. Minta pertimbangan malaikat di dalam menciptakan manusia dengan adanya kata kita. Padahal kata kita itu adalah berbicara Allah di dalam dirinya sendiri yang bersifat Trinitarian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, manusia itu dicipta di sana adalah menurut gambar dan rupa. Artinya, manusia itu mempunyai potensi untuk merefleksikan, untuk memantulkan, untuk mewujudkan sifat dan karakteristik Allah yang bersifat Trinitarian di dalam hidupnya. Makanya manusia itu dikatakan sebagai gambar. Nah, karena fakta ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang berbakti, makhluk sosial, dan makhluk agamis. Kenapa demikian? Karena ada pribadi lain di luar Allah yang memantulkan keberadaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya manusia itu selalu bersifat ekstasi, sebagaimana Allah itu bersifat ekstasi di dalam dirinya sendiri. Kalau bicara ekstasi, bicara hal-hal yang enggak. Ini dari kata emerson. Allah itu keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dalam dirinya sendiri. Allah itu keluar dari dalam diri. Allah itu siapa? Bapa. Menuju pada dirinya sendiri, pada siapa? Pada anak. Di dalam roh. Nah, kasih Allah yang diberikan kepada anak itu dikembalikan oleh anak kepada Bapa di dalam roh. Sehingga dari kekal sampai kekal, di dalam Allah itu selalu ada hubungan kasih yang tidak pernah terpisahkan. Nah, kalau manusia dikatakan sebagai gambar Allah, berarti manusia itu juga bersifat ekstasi, keluar dari dalam dirinya sendiri menuju pada dirinya sendiri di dalam kasih. Dirinya sendiri dan yang itu pada dirinya sendiri yang kita ini semua. Mengapa demikian? Karena kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Makanya kalau di sini kita dapat lihat bahwa seandainya orang itu tidak bisa mengasihi orang lain, maka
orang itu dikatakan tidak lengkap jadi manusia. Ya, tidak lengkap dan tidak sempurna menjadi manusia. Abraham pernah mengatakan dari Syria, bagaimana cara mengasihi manusia yang lain? Caranya adalah lihat wajah saudaramu itu seperti wajahmu sendiri. Dan kalau kita melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri, berarti tidak ada terbesit di dalam otak kita, di dalam nos kita, di dalam kajian kita untuk membenci, membuli, menipu dan lain sebagainya. Karena wajah mereka adalah wajah kita sendiri. Juga Markus si miskin dari Alexandria abad ke-8 mengatakan demikian. Jika seseorang tidak bisa mengasihi orang lain, maka orang itu tidak lengkap dari manusia atau dikatakan sebagai animal atau binatang. Berarti kalau demikian, manusia itu memang memantulkan apa yang ada di dalam diri Allah yang bersifat trinitari. Kata inilah yang mendasari Milos mengatakan bahwa ketika kita berbicara gambar dan apa, maka kita sedang berbicara tentang potensi. Potensinya apa? Manusia dapat mengambil bagian di dalam program ilahi. Coba dibaca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Tapi dia saya suruh baca. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kemuliaan Allah atau program ilahi. Jadi kita berpikir jelas bahwa manusia ini adalah ciptaan yang adilumu di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan Allah. Kenapa? Karena kita mempunyai potensi sama seperti Allah. Ya, makanya manusia dikatakan sebagai crown of creation, mahkota dari penciptaan itu. Jadi kan kemudian kita berbangga, bahkan dikatakan sebelum jatuh di dalam dosa, kehidupan kita itu mengeluarkan cahaya bak matahari. Artinya bahwa ada kemuliaan, ada aura yang di dalam diri manusia. Makanya para bapak kita pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa tidak pernah melihat kegelapan. Coba kita lihat di dalam Matius ya 12 ayat 43. Ya, Matius 13 ayat 43. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Seperti matahari. dalam Itu kerajaan dikembalikan. Ya, itu dikembalikan dan itulah keberadaan kita sebelum jatuh di dalam dosa. Ya, makanya setelah manusia jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya aura terang yang ada di dalam tubuhnya itu musnah, itu hilang. Sehingga dengan demikian Adam dan Hawa itu merasakan tahu, loh, aku ini teladan. Sebelumnya kan enggak kan? Gak tahu karena apa? Diselimuti aura Tuhan ini. Jadi kan kemudian jelas bahwa ketika kita berbicara gambar dan rupa, kita sedang berbicara tentang potensi. Tetapi ketika kita berbicara tentang rupa dan gambar
sedang berbicara tentang kualitas hidup kita. Nah, untuk mencapai rupa perlu adanya kualitas. Makanya ada istilah Jawa dikatakan jerbasuki mobil, ya kan? Untuk mencapai kesuksesan itu perlu laku suci di dalam kehidupan kita. Ya, artinya apa? Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius, bahwa untuk mengikut Kristus dua hal yang perlu kita lakukan: menyatakan diri, memikul salib, dan mengikut aku. Menyatakan diri apa? Di dalam birokal, ketika kita berbicara tentang menyatakan diri, sama artinya bahwa kita sedang perang di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam pewayangan juga dikatakan ada perang kembang. Kalau Arjuna itu masuk di dalam hutan, yang dilihat kan kegelapan, dan di sana ada raksasa raksusi yang siap untuk menerkam kita. Apa itu artinya? Nafsu, keinginan yang ada di dalam kalbu kita yang menggerogoti dan ingin menjadikan kita untuk tidak dekat dengan Allah. Nah, ini perlu kita perangi. Kejahatan, penipuan, pembunuhan, mencuri, ini perlu kita perangi. Baru kita bisa memikul salib. Kenapa? Karena memikul salib itu identik dengan pembunuhan, identik dengan kesengsaraan, identik dengan penderitaan, identik dengan dibully. Nah, kalau kita ini belum bisa mengalahkan diri sendiri, maka kita dibully, kita akan membalas membuli. Ketika kita disakiti, kita lebih menyakiti. Nah, karena itulah takaran pertama harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita hidup suci, supaya kita hidup murni, supaya kita hidup sempurna dan tidak ada cacat di antara kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mencapai apa yang dinamakan dengan teosis, atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, atau mencapai kemuliaan. Makanya dikatakan oleh Albertus dari Alexandria bahwa sang sabda jadi manusia agar supaya manusia dapat menjadi seperti Allah. Martabatnya diangkat, derajatnya diangkat, sehingga dengan demikian kita bisa masuk di dalam posisi sebelum jatuh dalam dosa, yaitu pra-ksatria. Jadi kalau demikian jelas bahwa kedatangan sang sabda jadi daging ini adalah untuk mengembalikan kita pada posisi yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, caranya gimana? Kan gitu kan? Nah, sementara sang sabda ini telah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah sang Bapa. Nah, disinilah fungsi daripada sakramen. Jadi kalau demikian, pada waktu Allah menciptakan manusia, itu gereja telah dibentuk. Ya, nah, peristiwa Pentakosta ini adalah merupakan renovasi terhadap apa yang sudah dibentuk, karena sasarannya sama, yaitu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, sementara itu kita berpikir bahwa gereja itu muncul tahun berapa? Ya, 33 Masehi, ketika turunnya Pentakosta. Ini adalah pembaruan untuk mencapai apa yang sudah ada. Karena tujuan daripada adanya gereja ini mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Padahal pada waktu diciptakan, manusia sudah mencapai, manusia sedang mencapai ke sana, yaitu menjadi Kristus, atau dikatakan image of the image, gambar dari sang gambar. Artinya pembentukan, ya, pembentukan manusia itu polanya adalah
Mengapa tidak Roh Kudus yang turun? Mengapa yang turun adalah firman itu? Karena yang mengeksekusi kehendak Allah di dalam menciptakan jagat dan manusia itu adalah Sang Sabda, firman atau kalimatullah itu. Sehingga dengan demikian pada waktu manusia jatuh dalam dosa dan bumi ekosistemnya tidak stabil, maka bukan Sang Bapa yang turun, bukan Roh yang turun, tetapi Sang Sabda. Maka dikatakan di dalam mana? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan demikian, Sang Egeneto. Ini terjemahannya salah. Di sana dikatakan telah menjadi manusia, padahal telah menjadi daging. Terjemahan lain banyak yang salah. Hati-hati. Nah, daging apa? Ini adalah totalitas daging kemanusiaan, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa ketika Sang Sabda itu disalib, yang disalib itu bukan hanya kemanusiaan, Sang Sabda atau daging Sang Sabda, tapi totalitas daging kemanusiaan, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Padahal dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13 bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Betul kan? Ada kata-kata itu. Nah, apakah Sang Sabda itu telah berbuat kriminalitas? Tidak. Ya kan? Berbuat kejahatan? Tidak. Tetapi digantungnya Sang Sabda itu adalah untuk memenuhi kata-katanya sendiri. Nah, dengan demikian ketika dia memenuhi kata-katanya sendiri, maka tuntutan Taurat telah dilengkapi. Nah, dengan dilengkapinya tuntutan Taurat, maka manusia itu ditebus, maka manusia itu disucikan, maka manusia itu didamaikan, maka manusia dipulihkan. Itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan bahwa didamaikannya manusia dengan Allah melalui diri Sang Sabda. Nah, untuk dapat menyatu dengan apa yang terjadi di dalam Kristus adalah melalui sakramen. Ya, sakramen apa? Baptisan ini adalah merupakan langkah awal di mana kita bisa mencapai apa yang didapatkan dengan mengambil bagian dalam kotor ilahi, atau mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Saudara, masalah baptisan, ada orang mengatakan bahwa baptisan itu lambat, ya kan? Baptisan itu adalah simbol. Betulkah ada kata-kata seperti itu di dalam Alkitab? Di dalam Roma tidak ada. Yang ada adalah ketika kita dibaptis, kita ini dikuburkan bersama-sama Kristus dan bangkit bersama-sama Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu oleh Roh. Kembali dikatakan ketika baptis kata-kata Roh di situ, itu berarti bahasanya it's not like that. Ya, mengapa dikatakan baptisan ini juga dikatakan baptisan Roh? Karena yang menyatukan kita dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam Kristus itu adalah Roh Kudus. Jadi baptisan Roh itu ya baptisan ini. Ya, nah, baptisan bukan simbol, dan itu adalah merupakan suatu sarana di mana kita diselamatkan. Coba dilihat di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau melihat kata-kata ini, penting gak baptisan? Penting. Penting. Ada nggak kata simbol? Tidak ada. It's not mentioned there.
Ya kan? Gak ada. Tetapi pada waktu kita dibaptis, percaya dan dibaptis, maka akan diselamatkan. Berarti kalau demikian, arti keselamatan itu adalah menyatunya kita dengan Allah dengan titik bijak Kristus. Ya. Nah inilah adalah merupakan titik awal kita untuk mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Makanya di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa kalau terang ini tidak menempel pada pokok anggur, dia akan ditebang, dibakar, dan dibuang. Pokok anggur itu siapa? Kristus. Karena siapa kita? Kalau kita tidak menyatu, ya celaka di dalam hidup kita. Karena arti keselamatan itu bukan dimengerti secara hukum, tetapi adalah pertemuan, perjumpaan antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus itu. Amen. Jadi kalau demikian, sakramen di dalam gereja itu sangat penting, dan bukan hanya sakramen baptisan, tetapi sakramen perjamuan kudus itu juga penting di dalam kehidupan kita. Ya, ada orang mengatakan mengenai sakramen baptisan perjamuan kudus, dia katakan begini, itu hanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan seperti itu. Kerjakan ini sebagai peringatan akan aku, kan gitu kan. Nah, sehingga demikian mereka berkata, oh kalau gitu lambang, oh kalau gitu simbol. Padahal kata peringatan itu di dalam bahasa Yunani katakan anamnesis. Jadi itu bukan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dan sekarang tidak terjadi lagi, tidak seperti itu, tetapi menghadirkan kembali peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu sekarang di dalam gereja. Sehingga ketika kita mengambil perjamuan kudus, itu bukan sekedar roti, itu bukan sekedar anggur, tetapi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Contoh ya, di dalam 1 Korintus 11, kalau kita makan tidak layak, bisa apa? Bisa sakit dan bisa mati. Apakah ini dikatakan sebagai simbol? Tidak. Makanya di dalam gereja ortodoks atau gereja mula-mula, orang sebelum mengambil perjamuan kudus minggunya, kalau punya istri nggak boleh kumpul, ya, tidak boleh kumpul, dan sudah puasa, baru kemudian mengambil boleh makan setelah perjamuan kudus. Kenapa? Kita konsentrasi untuk apa? Mengambil tubuh dan darah Kristus. Nah, atas dasar ini saudara, di dalam gereja mula-mula, inti daripada penyembahan itu tidak di dalam khotbah, ya, tetapi inti penyembahan itu ada di dalam perjamuan kudus. Makanya di dalam gereja itu dikatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang menyembah, worshiping church. Karena inti daripada perjamuan kudus itu adalah untuk menyatukan kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Nah, sekarang masalahnya adalah ini kalau kita ngomong bisa 2 jam 3 jam, tapi tak pasti 1 jam. Ya, masalahnya adalah, nah bagaimana kita ini dapat mempertahankan tentang kesucian di dalam hidup kita ini, dan apa pengertian keselamatan di dalam gereja timur? Ada 3 hal yang kita ngomong: sudah, sedang, dan akan. Ya, secara prinsip ketika kita dibaptis, kita telah diselamatkan. Ya, karena apa?
keselamatan itu adalah menyatunya kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kan kita sedang hidup kan di jagat ini, kata-kata meso-meso, ya kan? Kata-kata benci pada orang lain, ya kan? Ya kan? Pikiran jelek, ya kan? Dan kita sedang, artinya kita turun. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan manusia? Itu tidak seperti itu. Ada salahnya. Apa itu? Sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa itu seperti baptisan kedua karena untuk menyucikan kembali manusia di dalam posisi yang bersih. Ya, posisi yang bersih. Itu adalah dilakukan oleh gereja sehingga manusia bisa hidup sebagaimana Allah hidup, bisa berpikir sebagaimana Allah itu berpikir, bisa melihat sebagaimana Allah itu melihat. Karena itu manusia Kristen itu adalah manusia rohani, pikirannya rohani, tindakannya rohani, kata-katanya rohani, perbuatannya rohani. Dari sini kita dapat melihat kalau orang Kristen ini tidak rohani in everything, we are in dangerous. Kita ada di dalam bahaya. Makanya kita jangan percaya Kristus pasti selalu khusyuk kan? Gak ada bersama, ya kan? Tetapi perlu laku suci, laku bersih di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga dengan demikian kita mengerti bahwa arti atau fungsi daripada sakramen bagi orang-orang Kristen tidak sangat penting. Makanya jangan pernah berpikir bahwa sakramen itu lambang. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Mengapa kita ngarang? Gak ada. Coba dilihat. Sakramen itu adalah merupakan sarana di mana kita disucikan, sarana di mana kita mandang, sarana kita bisa hidup sebagaimana Kristus hidup, bisa berpikir sebagaimana Kristus berpikir, bisa bertindak sebagaimana Kristus itu bertindak. Berarti kalau demikian, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan kebatinan, ya kan? Tidak di sini. Di sini pintar, tapi kalbunya harus bersih. Akhirnya ada keseimbangan. Oke? Dengan demikian kehidupan kita memang kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Di dalam persekutuan ingat kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Artinya kita memantulkan apa yang ada di dalam Allah. Karena gereja ini adalah tempat orang bertempat atau dikatakan sebagai the hospital. Pak Pendeta juga perlu berobat, saya juga perlu berobat semua, supaya kita memberikan hidup lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kita hidup dan kehidupan. Karena itu saudara, ingat, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang ditutup oleh Allah untuk mencapai kesucian. Bahkan dikatakan be holy because God is holy. Putuslah engkau karena Allah itu putus. Artinya apa? Artinya kita ini takdirnya memang seperti itu. Coba dilihat dalam Efesus 1 Pak. Ya, Efesus 1 Pak. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah sebelum dunia dijadikan merancangkan manusia supaya hidup kudus tak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau demikian, sebelum jagat dan manusia diciptakan, Allah itu sudah angan-angan, ya kan? Sudah berpikir untuk ada pribadi lain di luar lingkup Allah yang bisa mengekspresikan
mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu kesucian, kesempurnaan. Ya, ini sudah dirancang. Jadi kalau demikian, takdir Allah untuk manusia itu suci, itu murni, itu sempurna. Makanya Dr. mengatakan total depravity itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, kita tidak tahu kan total depravity dulu, ya kan? Bejat total. Maka manusia itu meskipun jatuh di dalam dosa, gak bejat total, buktinya masih bisa mengasihi orang, masih mencari Allah, tahu bahwa berzina itu dosa, mencuri itu dosa, membunuh itu dosa. Berarti kalau demikian, walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, manusia itu tetap gambar Allah meskipun itu kabur. Meskipun itu kabur, itu sebabnya Sang Sabda dari manusia untuk membuat kita nggak kabur lagi dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Jadi kalau demikian, jangan pernah berpikir dan jangan pernah sembrono dengan sakramen yang ada di dalam gereja. Karena itu adalah dorongan Allah untuk kita hidup suci dan berkenan di hadapan Allah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk saudara. Karena kalau memang nanti pada suatu misal dialog itu malah kan hingga bisa tanya. Sekarang kan sudah waktu. Terima kasih. Tuhan memberkati, saya serahkan untuk Pak Pendeta.